Coba bayangin deh, Anda pernah nggak diminta membayangkan masa depan? Misalnya, posisi Anda atau perusahaan Anda 10 tahun dari sekarang. Terus tiba-tiba, pikiran Anda kosong, buntu total. Haha, iya. Rasanya kayak disuruh melukis di kanvas kosong tapi kita nggak dikasih kuas sama catnya ya. Nah, itu dia. Rasanya nggak kreatif, nggak punya data, dan yang paling parah, takut salah nebak. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Ini tantangan yang umum banget. Hari ini kita akan coba bongkar cara praktis buat melewati kebuntuan itu. Sumber kita adalah bab 10 dari buku Rethinking Strategy. Judulnya pas banget. Apa selanjutnya? Bab ini menjabarkan sebuah proses langkah demi langkah untuk membangun skenario masa depan. Jadi misi kita adalah membedah proses ini dari tantangan mental di awal sampai ke lokakarya praktisnya, supaya Anda punya kerangka kerja yang bisa diandalkan. Tepat sekali. Dan kata kuncinya di situ kerangka kerja, bukan bola kristal. Benar. Ini bukan soal jadi peramal yang jitu, sama sekali bukan. Ini lebih ke menciptakan sebuah proses belajar yang terstruktur, proses yang memaksa kita berpikir lebih luas. Ujung-ujungnya, keputusan yang kita ambil hari ini jadi lebih kokoh apapun yang terjadi nanti. Kita akan lihat pendekatan yang namanya intuitive logics. Dan ini ternyata lebih mengandalkan logika sederhana, ini masuk akal gak sih? Ketimbang model data kuantitatif yang rumit dan kaku. Oke, mari kita mulai dari akar masalahnya dulu ya. Kenapa sih banyak orang, apalagi eksekutif yang pinter-pinter itu, langsung membeku kalau diajak ngomongin masa depan? Karena nggak ada fakta tentang masa depan, itu intinya. Ah, Mereka kan terbiasa ya, ambil keputusan berdasarkan data historis, laporan, angka-angka konkret. Tiba-tiba mereka disuruh pakai intuisi, kreativitas, imajinasi, keluar dari zona nyaman banget itu pasti. banget. Rasanya nggak nyaman. Disinilah pendekatan intuitive logic itu masuk. Ini teknik kualitatif yang dipelopori dan disempurnakan oleh Royal Dutch Shell selama puluhan tahun. Jadi alih-alih mencoba menebak satu masa depan yang pasti, fokusnya itu di hubungan sebab akibat. Oke, Kita identifikasi apa pendorong perubahan yang paling penting, lalu kita eksplorasi gimana pendorong-pendorong itu bisa berinteraksi dan menciptakan beberapa kemungkinan masa depan yang masuk akal. jadi tujuannya bukan nyari jawaban yang benar ya? Bukan, tujuannya memperluas wawasan kita tentang apa saja yang mungkin terjadi. Ini menarik karena bahkan penulis buku ini pun cerita kalau dia pernah gagal waktu coba menerapkan ini. Oh iya, cerita yang Futures Grid itu ya. Betul. Dia mencoba membuat prosesnya jadi sangat terstruktur, mungkin biar kelihatan ilmiah gitu. Dia bikin semacam spreadsheet raksasa dengan, kalau tidak salah, 190 variabel yang harus dipertimbangkan. Dan hasilnya bisa ditebak, Hancur ya. kreativitasnya mati total. Timnya kewalahan. Proses yang seharusnya membebaskan imajinasi, malah jadi beban administrasi. Ini pelajaran yang penting banget sih. Struktur itu perlu untuk memandu. Tapi kalau kebanyakan, Malah membunuh esensinya. Esensi dari pembuatan skenario itu kan percakapan yang kaya dan eksplorasi ide-ide baru. saya bisa bayangin nih, ada pendengar kita yang mungkin agak sinis dengar ini. Bikin skenario, buang-buang waktu. Masa depan kan nggak bisa ditebak. Gimana cara meyakinkan tim yang sangat pragmatis dan katakanlah terobsesi data bahwa proses yang kedengarannya kualitatif dan awang-awang ini ada nilainya? Pertanyaan bagus banget. Nah, disinilah peran fasilitator itu jadi sangat krusial. Oke, Fasilitator yang baik harus bisa menciptakan ruang aman. Dia harus bisa bawa semua orang dalam perjalanan yang sama. Apalagi kan kebanyakan peserta biasanya pemula. Fasilitator harus terus-menerus mengingatkan, ingat ya, ini cuma skenario. Kita nggak sedang mempertaruhkan nasib perusahaan pada satu cerita. Analogi yang sering dipakai itu seperti tim olahraga. Mereka kan nggak cuma latihan untuk satu skenario pertandingan. iya benar juga. Mereka latihan macam-macam skenario. Gimana kalau kita unggul di babak pertama? Gimana kalau pemain kunci kita cedera? Tujuannya bukan meramal, tapi membangun kesiapan mental dan fleksibilitas. Jadi ini bukan soal punya bola kristal, tapi lebih kayak membangun gym mental untuk sebuah tim ya, melatih otot imajinasi dan adaptasi mereka ya. Nah, persis. Analogi yang pas banget itu. Oke, sumber kita bilang, pembuatan skenario yang sukses itu bergantung pada dua pilar, stimulasi untuk memicu ide, dan struktur untuk memastikan prosesnya logis. Untuk melihat gimana dua pilar ini bekerja di dunia nyata, kita akan bahas studi kasus dari Melton City Council di Australia.
Betul. Latar belakangnya, Melton ini salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk tercepat di Australia. Jadi pemerintah kotanya sadar mereka nggak bisa terus jalan dengan cara lama. Mereka butuh strategi jangka panjang yang visioner sampai tahun 2036. Jauh juga ya mikirnya. Jauh. Dan pertanyaan besar yang mereka ajukan itu, seperti apa wujud organisasi kita pada tahun 2036 saat kita berhasil mewujudkan visi komunitas kita? Pertanyaan yang cukup mengintimidasikan. Wah, iya. Dan kelihatannya kunci sukses mereka justru dimulai jauh sebelum lokakaryanya sendiri. Ada proses yang namanya workshop priming atau persiapan lokakarya. Sangat menentukan. Ini detail kecil tapi dampaknya besar. Ada 3 langkah cerdas yang mereka lakukan. Pertama, 3 minggu sebelum lokakarya, ada sesi presentasi pengarahan. Tujuannya simpel, menyamakan ekspektasi. Biar semua di halaman yang sama ya. Betul. Jadi nggak ada yang datang ke lokakarya dengan perasaan bingung atau nggak siap. Lalu yang kedua, Seminggu sebelum hari H, peserta dikasih tugas pralokakarya. Mereka terima template untuk diisi. Isinya diminta mengidentifikasi faktor-faktor eksternal, sosial, teknologi, ekonomi, dan lain-lain yang menurut mereka bisa berpengaruh. cerdas. Jadi ini memaksa semua orang untuk mulai mikir dari awal. Mereka nggak datang dengan kepala kosong. Tepat. Dan yang ketiga, nah ini yang paling menarik menurut saya, adalah environmental scanning atau pemindaian lingkungan. Oke. Alih-alih ngasih laporan tebal 100 halaman yang nggak akan ada yang baca, Hahaha, iya nggak akan dibaca itu. fasilitator mengirimkan tautan ke artikel-artikel pilihan, dan yang lebih penting lagi, setiap orang ditugaskan baca beberapa artikel spesifik saja. Wah, ini brilian sih. Jadi setiap orang datang sebagai ahli di bidangnya masing-masing, sekecil apapun itu. Persis. Beban risetnya jadi terbagi, dan semua orang merasa punya kontribusi unik. Ini bukan cuma efisien, tapi juga memberdayakan. Tepat sekali. Proses persiapan ini secara halus mengubah pola pikir peserta. Dari yang tadinya, saya nggak tahu apa-apa tentang masa depan, jadi saya punya beberapa wawasan menarik yang bisa saya bagikan. Fondasinya jadi kuat banget. Oke, jadi persiapannya matang sekali. Peserta nggak datang dengan kepala kosong. Saya penasaran, apa yang terjadi waktu mereka akhirnya kumpul di ruangan itu? Gimana caranya mengubah tumpukan artikel, pemikiran awal, dan data-data itu jadi sebuah skenario yang koheren? Proses lokakaryanya sendiri terdiri dari 5 fase utama. Fase 1 dan 2 itu cukup lurus lah. Mereka review hasil scan dan tugas, semua ide ditempel di dinding. Sesi curah gagasan ya? Betul. Tapi fase 3 dan 4, nah disinilah keajaiban itu mulai terjadi. Semua ide mentah tadi dipilah dan diprioritaskan. Gimana caranya? Dengan begitu banyak ide, pasti gampang banget tersesat. Mereka pakai alat yang sangat efektif, matriks dampak ketidakpastian. Oh, yang tadi itu ya? Iya, setiap faktor atau tren dipetakan ke dalam matriks ini. Sumbu vertikalnya tingkat dampak, dari rendah ke tinggi. Sumbu horizontalnya tingkat ketidakpastian, juga dari rendah ke tinggi. Dari pemetaan ini, 2 kategori faktor yang paling penting bakal muncul dengan sendirinya. Oke, coba kita bedah 2 kategori itu. Kategori pertama ada di kuadran kanan atas. Faktor-faktor dengan dampak tinggi dan ketidakpastian tinggi. Oke, ini yang paling liar dan nggak bisa ditebak berarti ya? Betul. Ini yang disebut critical scenario drivers atau pendorong skenario kritis. Inilah yang akan jadi 2 sumbu utama untuk membangun matriks skenario Anda. Lalu kategori kedua? Ada di kuadran kanan bawah. Faktor dengan dampak tinggi tapi ketidakpastiannya rendah. Ini namanya critical planning issues. Ah, Ini hal-hal yang hampir pasti akan terjadi, seperti perubahan demografi atau teknologi yang sudah di depan mata. jadi ini bukan bahan untuk skenario, karena udah pasti, tapi harus direncanakan di semua skenario. Tepat sekali, Anda paham. Jadi bedanya, scenario drivers itu untuk pertanyaan bagaimana jika, sementara planning issues itu untuk pernyataan karena ini pasti terjadi, maka kita harus. Cara yang sangat jernih untuk memisahkan antara spekulasi dan keniscayaan. Betul. Nah, dalam kasus Melton, mereka memilih 2 pendorong skenario kritis. Pertama, tingkat kinerja ekonomi apakah akan tinggi atau rendah. Dan yang kedua, tingkat kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Apakah otonomi daerah akan tinggi atau rendah? Dan dari 2 sumbu itu, ekonomi dan otonomilah, lahirlah matriks 2x2. 4 kuadran, 4 kemungkinan masa depan. Dan mereka kasih nama untuk setiap kuadran itu. Silicon Valley, Switzerland,
MacGyver, dan Skyhawks. Tunggu. MacGyver? Haha, iya. Serius? Ini kedengarannya kayak nama band rock tahun 80-an bukan hasil rapat strategi. Kenapa pakai nama-nama yang kreatif dan agak konyol seperti ini? Justru disitulah kekuatannya. Oh ya? Nama seperti kuadran kinerja rendah itu kan steril, nggak punya jiwa, nggak gampang diingat. Tapi begitu Anda sebut dunia MacGyver, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Langsung kebayang dunia yang serba terbatas, orang harus kreatif, banyak akal, bikin sesuatu dari barang seadanya. Nah, nama-nama ini adalah jalan pintas emosional dan kognitif. Mereka langsung menciptakan gambaran mental yang kaya dan bisa dipahami bersama oleh seluruh tim. Oke, masuk akal. Ini cara membungkus konsep kompleks dengan cerita yang gampang dicerna. Ayo kita bedah deh si MacGyver ini. Skenario ini kan di kuadran di mana kinerja ekonomi rendah, tapi otonomi pemerintah daerah justru tinggi. Gimana tim Melton membangun dunia ini dari nol? Nggak mungkin langsung jadi cerita utuh kan? Tentu enggak. Prosesnya sangat terstruktur. Langkah pertama adalah mendefinisikan pendorongnya secara konkret. Karena kinerja ekonomi rendah kan bisa berarti banyak hal. Jadi mereka sepakat dulu. Di dunia MacGyver kita, seperti apa persisnya ekonomi rendah itu? Mereka definisikan sebagai pengangguran tinggi, investasi rendah. Oke. Begitu juga dengan otonomi tinggi, artinya lebih banyak keputusan di tingkat lokal, tapi konsekuensinya dana dari pusat juga lebih sedikit. Oke, definisinya disepakati. Tapi ini kan masih terasa kayak mengarang bebas ya. Apa yang bikin skenario ini tetap membumi dan terasa mungkin terjadi? Nah, disitulah langkah kedua, yaitu mengidentifikasi faktor pendorong dan penarik atau push and pull factors. Timnya bertanya, oke, skenario ini kedengarannya ekstrim, tapi apa sih yang bisa mendorong dunia nyata kita ke arah sana? Mungkin ada push factor seperti krisis ekonomi global. Lalu ada pull factor, faktor penarik, seperti gerakan komunitas yang menuntut lebih banyak kontrol lokal. Jadi cerita itu punya akar yang kuat. Dari situ, mereka merumuskan intisari skenario. Kalau di buku ini, esensi dunia MacGyver itu tentang daya cipta komunitas, kemandirian, dan kecerdikan. Benar. Setelah esensinya tergambar, baru mereka masuk ke langkah keempat, membuat cerita yang lebih rinci. Di sini, tim mulai berimajinasi. Apa yang terjadi pada komunitas? Mungkin sharing ekonomi meledak, bukan karena tren, tapi karena butuh. Orang-orang jadi lebih hemat, ikatan komunitas jadi lebih kuat. Di sini ada langkah kelima yang konsepnya keren banget menurut saya, yaitu backcasting. Ini seperti memutar film ke belakang ya. Jadi kita seolah-olah sudah berdiri di tahun 2036 di dunia MacGyver dan bertanya, wah, gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Benar begitu idenya? Tepat sekali. Anda jadi seperti sejarawan masa depan. Haha, keren. Anda merunut kembali dari 2036 ke masa kini. Menguraikan rangkaian peristiwa yang masuk akal, yang bisa mengarah ke skenario MacGyver. Oh, ini semua dimulai dari krisis finansial 2028, lalu memicu gerakan otonomi daerah di 2030, dan seterusnya. Ini menghilangkan kesan ajaib atau tiba-tiba terjadi? Betul, menggantinya dengan logika sebab akibat yang bisa dilacak. Luar biasa. Lalu langkah terakhirnya? Langkah terakhir adalah menulis narasi final. Semua hasil diskusi dirangkai jadi sebuah cerita yang mudah dibaca, menyoroti tantangan dan peluang, dan tentu saja punya judul yang melekat di benak orang, seperti MacGyver. Jadi, kalau kita lihat lagi keseluruhan prosesnya, ini benar-benar sebuah perjalanan ya. Dari rasa cemas dan buntu di awal, lalu lewat persiapan matang, diskusi terstruktur, sampai akhirnya lahir beberapa cerita masa depan yang hidup dan provokatif. Ini membuktikan kalau membangun skenario itu bukan ilmu gaib. Ini adalah proses yang memadukan stimulasi, logika, dan kreativitas kolektif. Kita bergerak dari sekedar bertanya apa selanjutnya menjadi benar-benar paham, lalu kenapa? Dan yang paling penting, sekarang bagaimana? Dan sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Keberhasilan sebuah latihan skenario itu pada akhirnya tidak diukur dari seberapa akurat prediksinya. Itu bukan tujuannya. Atau bahkan tidak diukur dari seberapa bagus narasinya.
Tolak ukur sesungguhnya menurut sumber kita adalah satu pertanyaan ini. Apakah skenario-skenario tersebut memberikan dampak positif bagi organisasi? Apakah proses ini berhasil memicu cara pandang baru? Apakah ia membangun konsensus untuk bertindak? Dan yang terpenting, apakah ia meninggalkan warisan jangka panjang pada cara organisasi Anda berpikir tentang masa depan? Itulah pertanyaan krusial yang harus Anda jawab setelah prosesnya selesai.